Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi kimia pada gugus fungsi terakhir di senyawa organik ya, di materi kimia organik ini, yaitu reaksi kimia pada senyawa ester. Ester bisa mengalami 3 jenis reaksi. Yang pertama, dia bisa mengalami reaksi hidrolisis, kebalikan dari reaksi esterifikasi. Kemudian bisa juga mengalami reaksi reduksi dan juga bisa mengalami reaksi penyabunan. Nah, kita akan bahas satu persatu jenis-jenis reaksi ini. Ester dia bisa mengalami reaksi hidrolisis. Ya, reaksi hidrolisis itu adalah reaksi penguraian air oleh ester. Jadi nanti di sini si H2O-nya itu akan diurai menjadi H dan OH, H plus dan OH-. Nah, nanti ester kalau dia menghidrolisis air, maka si esternya dia akan berubah menjadi senyawa asam karboksilat. Nah, ini adalah asam karboksilat dan alkohol. Karboksilat dan alkohol. Nah, bagaimana nih cara pembentukan asam karboksilat sama si alkohol ini? Jadi nanti pada gugus ester ini kan ada rantai alkil, ada rantai alkanoat ya. Rantai alkil itu adalah senyawa alkil, gugus alkil yang mengikat O ya. Gugus alkil yang mengikat O ini disebut rantai alkil. Kemudian rantai alkanoat itu adalah gugus alkil yang mengikat CO ya. Jadi ini adalah gugus alkanoat. Bagaimana proses hidrolisis ester ini bisa membentuk asam karboksilat dan ester? Nah, jadi nanti seperti ditukar gitu. Gugus alkilnya nanti dia berikatan dengan OH ya. Biar kalian lebih paham. Jadi nanti gugus alkil yang ini ya, alkil yang ngikat O nanti akan ditukar sama gugus H pada H2O ya, sehingga menjadi RCOOH ya. Dan ini si alkilnya akan berikatan dengan OH pada H2O ya. Nah, menjadi ROH. Nah, RCOOH-nya itu adalah asam karboksilat, ROH-nya adalah alkohol ya. Jadi H-nya, jadi gugus alkilnya pada esternya ini akan ditukar dengan H ya. Nanti si R-nya atau alkilnya ngikat OH menjadi alkohol. Contoh di sini ada metil asetat. Nah, gugus alkilnya yang mana? Yang ini, yang sebelah kanan. Ini metilnya ya, ini asetatnya. Nah, si CH3-nya ditukar dengan H. Jadi ada H, ada OH. Ya, ditukar dengan H sehingga terbentuklah asam asetat CH3COOH ya. Kemudian dan alkoholnya terbentuk dari CH3 dengan OH yang ini bergabung menjadi alkohol CH3OH ya. Begitu ya reaksi hidrolisis ester. Untuk mekanismenya di sini tidak akan saya jelaskan. Kemudian selanjutnya ya, ester juga bisa mengalami reaksi reduksi. Nah, ester bisa direduksi oleh gas H2 ya, tapi dengan syarat dia harus menggunakan katalis Ni ya. Jadi harus menggunakan logam Ni sebagai katalis. Nanti yang dihasilkan itu apa ya? Hasilnya adalah 2 buah gugus alkohol ya. Nah, jadi ada 2 alkohol yang nanti akan dihasilkan.
Nah, pembentukan alkoholnya seperti apa? Ya, jadi sama ya seperti reaksi hidrolisis. Ya. Ada dua gugus, ada gugus alkil, ada gugus alkanoat. Alkanoat. Ya. Jadi ketika dia mengalami reaksi reduksi, ya, terbentuk dua buah senyawa alkohol. Satu alkohol terbentuk dari gugus alkil ini. Jadi gini nih, ini kita bagi dua, ya, kita bagi dua. Nah, satu hidrogennya dikasih ke sini, ya. Nanti ini membentuk alkohol yang ini, ya. Jadi ROH dari dari gugus yang alkil. Kemudian dari gugus alkanoat ini, kan di sini H2-nya itu koefisiennya 2, berarti total ada 4 hidrogen. 4 hidrogen. Yang satu ke sini nih ngikat ke gugus alkil membentuk alkohol, ya. Satu ke sini, sisanya 3H ada di sini, ya. Yang satu H-nya berikatan dengan O menjadi OH, gugus OH, yang sisanya lagi dua lagi berikatan dengan C membentuk CH2 menjadi jenis alkohol, R dari alkilnya, kemudian C yang tadinya berikatan rangkap 2 dengan O menjadi CH2, ya, dan O-nya dia berikatan dengan H. Jadi membentuk senyawa alkohol, ya, seperti itu. Jadi kalau ada contoh misalnya CH3, CH2, CO, CH3, misalnya seperti ini, direduksi dengan H2 menggunakan katalis Ni menghasilkan alkohol. Alkohol apa nih? Kita bagi dua aja dari sini. Yang pertama alkoholnya itu dengan 3 rantai karbon, CH3, CH2, CH2OH. Ya. Dan yang ini, ya, CH3OH, ya, dari gugus alkilnya CH3OH, ya. Yang ini dapat 1 hidrogen, yang ini dapat 3 hidrogen, ya, seperti itu. Oke, kemudian reaksi yang terakhir adalah reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Jadi ester itu bisa dihidrolisis dengan menggunakan asam atau basa. Nah, reaksi hidrolisis ester ini disebut juga sebagai reaksi penyabunan. Nah, hidrolisis ester, kalau esternya bereaksi dengan basa, maka hidrolisis ester ini tidak lain adalah berarti kita mengubah ester menjadi alkohol, ya, menjadi alkohol. Jadi ini kalau misalnya si hidrolisisnya itu menggunakan basa, ya, ada basa, dia si esternya direaksikan dengan basa, maka ini nanti akan terbentuk alkohol, ya, dari gugus alkilnya dengan garam alkanoat, dengan garam yang berasal dari turunan si ester ini, ya. Jadi turunan dari asam karboksilatnya nih di gugus yang ini, gugus alkanoatnya, ya. Nah, ini nanti dia akan menjadi garam, ya, garam alkanoat, kemudian gugus alkilnya nanti akan menjadi alkohol, ya, seperti itu. Nah, reaksi penyabunan ini reaksi antara si ester dengan basa, ya, ini bukan merupakan reaksi kesetimbangan. Ya, jadi reaksinya itu satu arah, bukan bolak-balik, ya. Kalau reaksi esterifikasi itu kan bolak-balik, reaksi hidrolisis si ester sama air juga itu bolak-balik, ya. Jadi kalau ester dihidrolisis sama air nanti bisa jadi asam karboksilat dan alkohol. Nah, asam karboksilat dan alkohol yang terbentuk itu dia bisa mengalami esterifikasi kembali, membentuk ester dan air, begitu seterusnya. Tapi kalau si esternya bereaksi dengan basa, membentuk garam, ya, dan alkohol, maka ini reaksinya bukan reaksi kesetimbangan, melainkan merupakan reaksi satu arah, ya, seperti ini. Nah, reaksi saponifikasi ester ini, jadi ester kalau mengalami reaksi penyabunan, nanti akan terbentuk garam dan alkohol. Garamnya dari mana? Garamnya itu dari gugus alkanoatnya. Kalau alkoholnya terbentuk dari gugus alkilnya, ya.
Contohnya seperti yang ada di struktur ini, ya, di reaksi kimia ini. Ya. Baik, demikian penjelasan saya mengenai reaksi penyabunan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.